Jadi untuk hari kedua ini kita akan materi selanjutnya yaitu adalah tentang pendidikan karakter ya. Sebelum kita mengulas tentang apa itu pendidikan karakter, ya ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, nama Bapak Sandra Heriawan. Ya, Bapak asli Tasikmalaya, Cineam, mengajar di SMK untuk mata pelajaran PAIBP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke. Sebelumnya mohon maaf tadi agak sedikit telat karena gangguan koneksi ya, biasa sinyal. Ya, memang kalau untuk daring ya, entah itu pembelajaran atau apapun, biasanya kendalanya ada di teknis ya, seperti perangkat ataupun jaringan, sinyal dan lain-lain ya. Tapi itu tidak masalah, yang penting kita sudah berusaha. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sampai detik ini, sampai jam ini masih tetap hadir ya untuk mengikuti acara atau pengenalan lingkungan sekolah berbasis daring. Oke, untuk menghemat waktu ya, jadi langsung saja Bapak akan mengutarakan sebenarnya apa sih pendidikan karakter di sekolah itu. Ya, oke, Bapak akan mempresentasikan sesuatu. Oke. Nah, ini sudah terlihat layar di layar ya. Alhamdulillah Pak, terlihat. Alhamdulillah. Oke. Anda melakukan presentasi gitunya ya Tana. Ya nu katingali ya layar layar laptop nu katingali nak. Kedengali. Oke. Tadi pagi Bapak sudah namanya teh sudah men-share di Google Classroom ya. Itu adalah materi. Untuk tugasnya nanti Bapak akan mengupload lagi ya. Karena belum Bapak upload untuk tugasnya. Nah, ini pendidikan karakter yang perlu kalian tahu ya. Sebenarnya apa itu pendidikan karakter? Menurut ahli, fungsi pendidikan karakter, tujuan, dan apa sih pentingnya pendidikan karakter. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita akan mengulas satu per satu dulu. Apa mulai dari pengertian ya. Nah, ini ya, jadi pendidikan karakter ya dalam suatu sistem pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi, dalam sekolah, ya, di sekolah kita menanamkan nilai-nilai, entah itu nilai keagamaan, nilai-nilai sosial, serta nilai-nilai budaya, ya. Untuk apa? Untuk nantinya menumbuh kembangkan ya pada diri peserta didik masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih punya karakter ya, punya karakter ya. Entah itu karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, seperti itu. Apalagi kita sekarang belajar di sekolah menengah kejuruan ya. Adapun sekolah menengah kejuruan ini ya memang ditekankan pada kompetensi ya, kompetensi khusus yaitu kejuruan ya. Jadi mau tidak mau harus ada nilai-nilai karakter yang tertanam dalam diri kita ya.
Lalu pendidikan karakter ya sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral ya, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Ya. Jadi untuk zaman sekarang ya seperti yang adik-adik lihat ya, anak-anak muda khususnya ya sedang mengalami degradasi moral, artinya pengikisan moral ya, sudah tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun, tidak tahu malu, ya istilahnya seperti itu ya. Jadi pendidikan karakter ini sangat perlu ditanamkan ya sedini mungkin ya, sedini mungkin. Tujuannya itu untuk membentuk tadi ya kemampuan individu guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Jadi jangan sampai jangan cuma new normal saja kita sekarang ini ya, tapi juga harus ada new moral ya. Jadi kalau new normal itu kebiasaan baru, nah kalau new moral ya kita memperbaiki ya moral-moral yang ada dalam diri atau karakter kita ya, seperti itu. Yang tadinya mungkin adik-adik males ya, kita ubah menjadi tidak malas seperti itu. Yang tadinya kurang disiplin jadi lebih disiplin. Nah, selanjutnya adapun karakter yaitu cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama ya, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Nah, ini salah satu bentuk karakter ya. Artinya cara berpikir. Jadi tidak hanya cara berperilaku, tapi juga cara berpikir ya. Entah itu untuk hidup secara individu maupun hidup secara sosial dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa ataupun negara yang lebih luas ya. Jadi diharapkan adik-adik nantinya ya dengan mengikuti berbagai macam kegiatan di SMK yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz tentang ekstrakurikuler kalau tidak salah ya. Nah, ekstrakurikuler. Nah, ini juga sebagai wadah untuk membentuk karakter kita ya. Entah itu nanti kedisiplinan, kreativitas ya, rasa ingin tahu, ya, religius ya. Nanti ada ya sebagai wadah, sebagai pembentukan karakter ya. Salah satunya nanti kalau untuk PAI ada AMS, ajengan masuk sekolah, yang biasanya dilaksanakan setiap hari Kamis. Adapun yang lainnya nanti silahkan kalian ikuti menurut minat dan bakat kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, ini ya pendidikan karakter menurut para ahli ya, bisa dibaca oleh adik-adik ya, bahwa menurut Likona ya menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nah, jadi ketika kalian nanti masuk di SMK ya, dengan mengikuti berbagai kegiatannya, entah itu dari kegiatan jurusan ataupun kegiatan ekstrakurikuler ya, diharapkan adik-adik bisa membentuk karakter di situ ya, membentuk karakter. Karakter apa, Pak? Ya jelas karakter yang lebih baik lagi ya, seperti itu. Nah, ini ya, untuk apa sih sebenarnya mengembangkan karakter itu ya, yaitu untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia
sehingga menjadi individu yang berpikiran, berhati, dan berperilaku baik. Ya. Lalu bisa membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur atau beragam budaya. Dan juga untuk membangun peradaban bangsa tentunya. Ya. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi bahwa karakter education atau pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini, sejak masa kanak-kanak. Ya. Nah, langsung, nah ini beberapa nilai-nilai pembentuk karakter. Ya. Kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian. Ya. Mungkin bisa dibaca oleh adik-adik semuanya. Langsung, nah ini bisa dilihat gambar yang Bapak share, ya, betapa miris ya, miris sekali melihat apa namanya sikap dari seseorang yang mengaku pelajar ya, dan ini tidak patut untuk dicontoh ya, karena ini, nah ini yang perlu kita bangun sebenarnya, karakter-karakter yang baik agar tidak menjadi ya, tidak jadi seperti ini. Mungkin adik-adik ada yang suka bermain TikTok ya, ada yang suka mungkin bermain media sosial. Tidak ya, itu tidak dilarang ya, cuman ada batas-batas, ada batas ya, di situ ada batas mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Nah, seperti ini. Jadi boleh saja bermain media sosial, bermain aplikasi-aplikasi kekinian, tapi tetap kita harus memperhatikan etika, memperhatikan nilai-nilai ya. Bagi kita ini sebagai muslim ya, sebagai orang timur yang memegang teguh etika kesopanan. Lalu ini ya, kekerasan seperti yang disampaikan oleh Bu Gina kemarin ya, bahwa sekolah sekarang sudah mengusung sebagai sekolah ramah anak, tidak ada bullying ya, artinya tidak ada tindakan kekerasan dalam sekolah, baik dalam bentuk ucapan ataupun sikap ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Ibu Gina kemarin, bahwa berhati-hati dalam bermedia sosial. Nah, itu mungkin di situ ya, untuk adik-adik mungkin tidak lama Bapak mempresentasikan. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah ya, jadi nanti ketika kalian sudah mulai masuk ya, sudah mulai belajar di SMK Karangjaya, mudah-mudahan keadaan bisa normal kembali ya, kita bisa bertatap muka di dalam kelas. Amin. Nah, nanti kalian tolong aktif ya, aktif dalam kegiatan sekolah ya, entah itu sifatnya ekstrakurikuler atau perlombaan ataupun dalam pembelajaran di kelas ya. Jadi, harus aktif ya. Mohon Pak. Jangan hanya mendengar lalu pulang. Tidak. Nah, seperti itu ya. Tolong adik-adik semuanya diperbaharui lagi ya, entah itu dari segi sikap, entah itu dari segi pemikiran ya, lebih dewasa. Kalian sudah bukan lagi duduk di sekolah menengah pertama, tapi kalian sudah duduk di sekolah menengah atas ya, khususnya kejuruan ya, jadi harus lebih dewasa lagi ya, entah itu membuat keputusan ataupun bersikap ya. Nah, seperti itu ya.
Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Pak. Oke, kalau Insya Allah tidak tidak, ada, Pak. terima kasih Pak. sudah hadir. Jangan lupa nanti mengisi absensi ya di link yang sudah di-sharekan oleh Ibu Kira. Iya, Pak. Jika ada pertanyaan apapun terkait masalah sekolah atau apa, mangga bisa di-sharekan di grup ataupun bisa menjapri ya. Iya seueur wong ge barudak ke jam 1 nga-WA Pak ieu kumaha itu kumaha ya. Tapi ya demi kebaikan bersama ya ku Bapak dibales lah ya. Dibalasan. Selagi Bapak masih bisa membalas ya. Tapi lamun Bapak natos tibrama ya maaf gitu ya. Selagi bisa melayani kalian, insya Allah Bapak melayani kalian. Nah seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, Pak. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Mungkin kalian ingin istirahat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup acara PLS untuk materi pendidikan karakter ini ya. Bila ada kekurangan mohon maaf ya. Jangan lupa nanti Bapak upload tugasnya dan jangan lupa dikerjakan ya. Mohon Pak. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.